Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mariawan Hirawati dengan NIM 20 05520114. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi skripsi saya yang berjudulkan pengaruh profitabilitas referensi ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dengan sales growth sebagai pemoderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Zaini, SE, MSc, AKCA, CBP, CM. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian ini, yaitu Indonesia mewajibkan setiap wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badannya melakukan pembayaran pajak. Nah, untuk wajib pajak badan, di sini pembayaran pajaknya itu tergantung pada laba atau profit yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya. Maka, semakin tinggi profit yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance. Seperti peristiwa pada tahun 2019 yang dilakukan oleh PT Adaro Energi yang melakukan tax avoidance dengan cara transfer pricing, memindahkan keuntungan perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Nah, untuk tax avoidance sendiri di sini memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama ada profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Di mana di sini merupakan hipotesis dari penelitian ini, yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan penjualan ini memiliki peran sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara variabel independen dengan dependennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis peran sales growth sebagai variabel moderasi pengaruh profitabilitas leverage ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Ya, di sini metode penelitian dari skripsi saya yaitu jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari web resmi Bursa Efek Indonesia, dan populasi penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 sampai 2022. Untuk pemilihan sampel di sini dilakukan dengan teknik purpose sampling dengan kriteria yang pertama perusahaan pertambangan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 20 sampai 2022, selanjutnya memiliki laporan keuangan pada periode 20 sampai 2022, lalu selanjutnya memiliki data yang lengkap yang berkaitan dengan variabel yang akan dilakukan penelitian pada periode 2020 sampai 2022, dan data yang dihasilkan tidak mengandung outlier. Dengan kriteria ini dihasilkan sampel sebesar 24 perusahaan. Nah, data ini akan diolah menggunakan software Fuse. Selanjutnya, untuk penelitian ini melakukan 3 kali uji, yaitu yang pertama ada uji model estimasi regresi, yang kedua ada uji asumsi klasik, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Di mana uji model estimasi regresi ini dilakukan 3 uji, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Uji Chow di sini menguji antara model Kalman effect dengan fixed effect, di mana di sini dihasilkan probability sebesar 0,0012 yang lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah model fixed effects. Selanjutnya, uji Hausman di sini dia menguji antara fixed effects dengan random effects yang menghasilkan probability sebesar 0,56, maka yang terpilih adalah model random effects. Untuk itu dilanjutkan uji LM, di mana uji LM ini menguji antara model random effects dengan Kalman effects. Di sini dihasilkan probability sebesar 0,10, maka yang terpilih adalah model Kalman effects. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dengan model Kalman effects. Yang pertama, uji normalitas di sini probability-nya dapat dilihat sebesar 0,17 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data ini normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas, di mana data di sini tidak melebihi dari 0,90 sehingga dikatakan tidak terjadi masalah multikol. Selanjutnya uji cross kedasitisitas di sini probability-nya lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi masalah heteros. Adalah uji autokorelasi yang sudah dihitung mendapatkan DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4, dan DU. Maka dikatakan data ini lolos dari uji autokorelasi. Selanjutnya untuk uji hipotesis di sini ada uji T dan uji MRA. Nah, untuk uji T sendiri dapat dilihat dari tes statistik. Apabila tes statistiknya bernilai positif, maka variabel tersebut berpengaruh positif. Apabila tes statistiknya bernilai negatif, maka variabel tersebut bernilai negatif. Untuk signifikansinya dapat dilihat dari probability-nya. Apabila probability-nya lebih dari 0,05, maka tidak signifikan. Dan apabila probability-nya kurang dari 0,05, maka hasilnya signifikan. Selanjutnya, untuk profitabilitas yang diwakili oleh ROA di sini berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance sehingga satu penelitian ini tolak. Selanjutnya, untuk leverage diwakili oleh LEV di sini dapat dilihat bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance sehingga dua penelitian ini ditolak. Selanjutnya ada size yang mewakili ukuran perusahaan. Di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance sehingga 3 penelitian ini ditolak. Selanjutnya SG yang mewakili sales growth berperan positif signifikan terhadap tax avoidance sehingga 4 penelitian ini diterima. Selanjutnya untuk menguji sales growth apakah dapat memoderasi atau tidak, kita lakukan uji MRA. Untuk uji MRA pada variabel pertama, yaitu X1, di sini dapat dilihat bahwa tes statistiknya negatif dan probability-nya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan sales growth mampu memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap
tax avoidance, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima. Selanjutnya, untuk uji MRA variabel kedua, dapat dilihat bahwa tes statistiknya positif dan probabilitasnya lebih dari 0,05, maka sales growth tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage terhadap tax avoidance, sehingga H6 ditolak. Selanjutnya, untuk uji variabel yang ketiga, yaitu ada ukuran perusahaan dengan tes statistik negatif dan probabilitasnya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa sales growth mampu memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan terhadap tax avoidance sehingga 7 diterima. Nah, dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu profitabilitas yang tinggi berarti kinerja perusahaannya juga tinggi, sehingga kinerja dalam mengelola perusahaan baik sehingga tidak perlu melakukan tax avoidance. Lalu untuk leverage yang tinggi menyebabkan beban bunga perusahaan juga tinggi. Nah, beban bunga perusahaan sendiri dapat digunakan untuk mengurangi pajak. Jadi, perusahaan tidak perlu melakukan tax avoidance. Selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Tidak dapat dijadikan jaminan untuk melakukan tax avoidance karena besar kecilnya suatu perusahaan, setiap asetnya tetap akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya untuk sales growth. Apabila sales growth ini meningkat, maka laba penjualan juga akan meningkat. Ketika laba penjualan meningkat, beban pajaknya juga meningkat sehingga perusahaan akan mendorong sehingga perusahaan akan menekan pajak dengan cara melakukan tax avoidance. Selanjutnya, untuk peran sales growth sebagai variabel moderasi dapat dilihat bahwa peningkatan penjualan perusahaan menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut semakin membaik yang disertai dengan meningkatnya rasio probabilitasnya juga. Karena ini membuktikan bahwa sales growth dapat memperkuat hubungan profitabilitas dan terhadap tax avoidance. Selanjutnya, untuk pertumbuhan penjualan, perusahaan tidak dapat menekan beban bunga dari hutang perusahaan karena tetap dibebankan pajak. Oleh karena itu, sales growth tidak mampu memoderasi hubungan leverage terhadap tax avoidance. Dan yang terakhir adalah peningkatan penjualan menyebabkan meningkatnya pendapatan perusahaan yang akan membantu fungsi dana operasional perusahaan lebih lancar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan kegiatan untuk mengurangi pajak yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.